Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Taufik Al-Azizi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, program studi matematika, Fakultas Ilmu Eksakta dengan NIM 23442010003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Keuangan dengan dosen pengampu yakni Ibu Rahmadani Akbarita, SSI MPD. Pada laporan ini, saya membuat judul penelitian yakni analisis perbandingan profitabilitas penjualan pertalit pada bulan Agustus 2020 dan bulan Agustus 2024 di POM Mini Nalanda. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi yang telah mengubah kehidupan masyarakat, khususnya dalam jumlah kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan juga BBM. Masifnya penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar ini terus meningkat. Bahan bakar seperti bensin dan solar ini sangat penting untuk mobilitas manusia. Mengingat pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, permintaan bahan bakar diperkirakan akan tumbuh secara terus-menerus. Situasi ini membutuhkan ketersediaan bahan bakar yang mudah diakses oleh masyarakat umum untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, seperti yang kita tahu, tidak semua orang memiliki akses mudah ke stasiun pelayanan bahan bakar umum atau SPBU, terutama di daerah pinggiran kota ataupun pedesaan. Dalam situasi ini, pengecar bahan bakar adalah solusi yang dipilih banyak orang karena penjual bensin eceran ini menawarkan bahan bakar dalam jumlah yang lebih kecil dan lebih mudah tersedia bagi masyarakat umum. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengecer bensin ini masih tetap penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Munculnya bisnis POM ini merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang lebih terjangkau dan efisien. POM ini merupakan inovasi dalam penjualan eceran bensin yang menggunakan teknologi pemompaan yang sama seperti di SPBU, tapi dalam skala yang lebih kecil. Satu dari di antara banyaknya POM ini di Kabupaten Blitar ialah POM ini Nalanda, di mana penjualan di POM Mini Nalanda ini tetap berjalan lancar meskipun pernah mengalami kenaikan harga jual. Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana tingkat pendapatan bahan bakar pertalit usaha POM Mini Nalanda pada tahun 2020 dan tahun 2024. Selanjutnya, bagaimana keuntungan usaha bahan bakar pertalit POM Mini Nalanda tahun 2020 dan 2024, serta bagaimana rasio keuntungan usaha bahan bakar pertalit POM Mini Nalanda tahun 2020 dan 2024. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan bahan bakar pertalite usaha Pemini Nalanda tahun 2020 dan 2024. Kemudian untuk mengetahui keuntungan bahan bakar pertalite Pemini Nalanda tahun 2020 dan 2024, serta untuk mengetahui rasio keuntungan usaha bahan bakar pertalite Pemini Nalanda tahun 2020 dan 2024. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama ialah mampu menambah informasi dan wawasan bagi pembaca tentang usaha bahan bakar pertalit. Yang kedua ialah diharapkan dari penelitian ini mampu menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian penelitian ini mampu memberikan masukan bagi instansi terkait untuk merumuskan kebijakan terkait kesejahteraan penjualan pertalite serta mampu bermanfaat bagi masyarakat di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang usaha pertalite. Pada penelitian ini terdapat beberapa poin penting yang akan dibahas, di mana yang pertama adalah pertalite. Menurut Lestari tahun 2016, pertalite adalah salah satu brand BBM yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Pertalite ini memiliki kadar RON atau Research Octane Number yang lebih tinggi dengan angka 90, di mana ini menandakan bahwa pertalite merupakan bahan bakar yang terbakar secara sempurna dan efisien, sehingga menghasilkan kualitas bahan bakar yang ramah lingkungan dan lebih cocok digunakan pada kendaraan jalan raya di Indonesia. Selanjutnya ialah harga. Menurut Kotor tahun 2001, harga adalah jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa, di mana harga adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk memiliki atau mendapatkan manfaat dari suatu produk atau layanan. Selanjutnya ialah pendapatan. Menurut Sohib tahun 2018, pendapatan adalah arus masuk aset yang dihasilkan dari penyediaan barang atau jasa oleh suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima atau jasa yang diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan.
Selanjutnya ialah keuntungan, di mana menurut Kasmin tahun 2014, laba atau keuntungan itu adalah pendapatan yang diperoleh selama suatu periode dikurangi biaya atau pengeluaran bisnis seperti pajak. Nah, untuk mencari keuntungan itu bisa menggunakan rumus I sama dengan TR min TC, di mana I adalah keuntungan, TR ini adalah total revenue atau total pendapatan, dan TC adalah total cost atau total biaya produksi. Selanjutnya, upayakan usaha menurut Siregar tahun 2012, pengujian kelayakan usaha ini merupakan suatu kegiatan untuk menentukan layak tidaknya suatu usaha. Biasanya ditentukan dengan melihat keuntungan yang diperoleh. Nah, menurut Vanin di tahun 2018, kelayakan usaha ini bisa dihitung dengan rumus A sama dengan R per C, di mana A ini adalah revenue cost ratio ataupun rasio kelayakan usaha, yang R ini adalah revenue ataupun total pendapatan, dan C ini adalah biaya produksi. Apabila A ini nilainya kurang dari 1, maka bisa dipastikan usaha tersebut mengalami kerugian. Namun apabila A ini lebih dari 1, bisa dipastikan bahwasanya usaha ini mengalami keuntungan. Lalu bagaimana ketika A ini sama dengan 1? Ketika A sama dengan 1, maka usaha tersebut bisa dikatakan tidak rugi, juga tidak untung. Nah, pada metode penelitian ini, data diambil dari sampel data biaya dan pendapatan peminal Anda pada bulan Agustus 2020 dan bulan Agustus 2024 selama 1 bulan penuh, yang merupakan bagian dari populasi seluruh data biaya dan pendapatan peminal Anda dari awal hingga akhir. Nah, untuk pengumpulan data, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah observasi, di mana saya langsung mendatangi lokasi dari peminal Anda. Kemudian saya melakukan wawancara dengan pemilik peminal Anda dan meminta data secara langsung terkait data biaya produksi dan juga pendapatan peminal Anda. Dan selanjutnya ialah dokumentasi kegiatan dan wawancara. Penelitian ini berlokasi di peminal Anda yang beralamat di Dusun Ngandengan, RT 3 RW 1, Desa Tegarejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, yang mana dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025. Untuk pengumpulan data-data tersebut melalui proses sebagai berikut, di mana yang pertama data-data diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian, kemudian saya melakukan analisis biaya produksi dan juga pendapatan penjualan bahan bakar pertalit, kemudian saya hitung keuntungan dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Dari penelitian ini menghasilkan data-data sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel 3A profit usaha penjualan pertalit bulan Agustus 2020. Pada tabel ini menampilkan pendapatan dan biaya pada bulan Agustus 2020 dari minggu pertama hingga minggu kelima. Nah, di mana pada bulan Agustus 2020 ini total pendapatan yang diraih adalah sebesar Rp19.770.000 dengan biaya produksi sebesar Rp17.916.300. Nah, untuk cari keuntungan atau profit itu bisa dihitung dengan rumus I sama dengan TR min TC, di mana TR ini adalah total revenue atau total pendapatan, dan TC ini adalah total cost atau total biaya produksi. Nah, tadi kita ketahui bahwasanya TR-nya Rp19.770.000 dikurangi dengan Rp17.916.300, menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.853.700. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2024, saya mendapatkan data sebagai berikut, di mana pada tabel tersebut menampilkan pendapatan dan biaya pada bulan Agustus 2024 dari minggu pertama hingga minggu kelima, di mana pada bulan Agustus 2024 ini mendapatkan total pendapatan sebesar Rp22.640.000 dengan biaya produksi sebesar Rp19.140.000. Nah, untuk menghitung profit dan keuntungan pada bulan ini, sama halnya seperti cara yang sebelumnya, kita gunakan rumus I sama dengan TR min TC, di mana TR-nya ataupun total revenue-nya itu sebesar Rp22.640.000, dikurangi dengan total cost sebesar Rp19.140.000, yang mana menghasilkan profit atau keuntungan sebesar Rp3.500.000. Nah, dari data-data sebelumnya, saya masukkan pada grafik keuntungan, di mana bisa kita lihat, pada bulan Agustus 2020, profit ini naik pada minggu pertama dan minggu kedua, sedangkan pada minggu selanjutnya, ini profit terus mengalami penurunan. Pada bulan Agustus 2024, profit ini mengalami kenaikan pada minggu pertama dan minggu kedua, kemudian pada minggu kedua ke minggu ketiga juga mengalami kenaikan, namun setelahnya profit mengalami penurunan kembali. Jika kita bandingkan antara profit bulan Agustus 2020 dan profit Agustus 2024, ini ada beberapa kesamaan di mana pada minggu pertama ke minggu kedua ini mengalami yang namanya kenaikan profit. Kemudian seiring berjalannya waktu itu sama-sama mengalami penurunan.
Nah, bisa kita lihat pada minggu kelima ini sama-sama memiliki tingkat profit yang paling sedikit. Nah, hal ini karena pada minggu kelima ini saya hanya mengambil data sebanyak 3 hari saja. Nah, kemudian pada bulan Agustus 2020 kita akan menghitung rasio keuntungan di mana dengan rumus A sama dengan R per C, R ini adalah revenue dan C ini adalah cost. Nah, kita tahu bahwasanya pendapatan pada bulan Agustus 2020 tadi adalah sebesar 19.770.000. Nah, dibagi dengan cost atau biaya produksi sebesar 17.916.300. Nah, menghasilkan 1,103. Nah, karena rasionya ini lebih dari 1, hal ini menunjukkan bahwasannya usaha ini mengalami keuntungan atau tidak merugi. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2024, kita akan hitung pula rasio keuntungannya dengan rumus A sama dengan R per C, di mana R ini sebesar Rp22.640.000 dan C-nya sebesar Rp19.140.000, menghasilkan rasio keuntungan sebesar 1,18. Nah, karena rasionya ini juga lebih dari 1, hal ini menunjukkan pada bulan Agustus 2024 usaha ini mengalami keuntungan ataupun tidak rugi. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, di mana profit yang dihasilkan peminal Anda pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp1.853.700 dan pada bulan Agustus 2024 memperoleh profit sebesar Rp3.500.000. Jika kita bandingkan jumlah profit pada bulan Agustus 2020 dan bulan Agustus 2024, itu terjadi peningkatan nilai profit sebesar Rp1.646.300. Selanjutnya, rasio keuntungan usaha penjualan pertalite peminal Anda pada bulan Agustus 2020 dan bulan Agustus 2024 ini mencapai angka lebih dari 1, yang menandakan bahwa usaha ini mengalami keuntungan ataupun tidak rugi. Nah, jika kita bandingkan kembali antara bulan Agustus 2020 dan Agustus 2024, ini terjadi kenaikan rasio keuntungan sebesar 0,077. Baik, demikian presentasi saya mengenai laporan tugas akhir mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.